Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas tolong disiapkan dulu doanya. Ayo Fadil. Ayo Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Hirabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rasya, keterangannya? Sakit. Cuma Rasya aja? Andika sakit juga ya? Izin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong dulu ke kalian, berdiri dulu. Tepuk ding ding ding, dung 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 sama dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang. Oke? Nah. Namanya tepuk semangat, ding ding ding, dung dung dang dang dang. Tepuk semangat, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang. Gitu, oke? Apa? Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Semangat gitu. Lagi? Cukup? Oke, yang semangat satu kali lagi, yang semangat berdiri dulu. Kita mulai. Ulangi lagi. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung, dang dang dang, semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Kita itu kalian membuat soal yang singkat, jawabannya juga singkat. Tentang zakat ya nggak 1, tentang zakat 3, tentang setiap kelompok buat 3 soal. Tentang zakat, infak, sedekah dan hibah. Ayo Fadil, kepalanya diangkat. Kemudian bentuk pemberian sedekah, infak berupa harta atau materi, itu uang, barang, sedangkan sedekah lebih luas termasuk non-materi seperti senyum, tenaga, ilmu, atau menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi anak-anak pernah nggak menemui ketika kalian di jalan nih, kemudian menemui kayak ada duri atau ada pohon, ya bukan pohon yang besar ya, maksudnya pohon yang memungkinkan bagi kita untuk menyingkirkan dengan tenaga kita sendiri gitu. Pernah? Nggak pernah. Atau ada tapi kalian biarkan. Gimana? Itu termasuk dari sedekah. Ngesen? Ingetin sennya salah gitu ya. Itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu berbentuknya materi dan non-materi. Selanjutnya yaitu hibah. Anak-anak di sini pernah nggak ngasih hadiah ke temennya? Waktu ulang tahun pernah? Nah ini termasuk hibah, memberi hadiah. Akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain. Ayo Fauzi. Di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Jadi hibah itu ketika kita memberi teman kita hadiah atau kita memberi orang tua kita hadiah. Itu secara langsung ya. Jadi yang kita beri ada orangnya, Rahmat, Fauzi. Yang kita beri ini ada orangnya dan kita secara langsung. Jadi adanya akad, adanya ijab kabul. Ini ijab kabul bukan berarti kita menikah gitu, enggak ya. Tapi adanya yang memberi hadiah dan diberi, yang menerima hadiah.
Nah, pemberian harta semacam ini hukumnya mubah. Mubah itu hukumnya seperti apa ya? Tolong yang belakang yang kacamata. Mubah. Mm-mm. Boleh. Oke, penjelasannya mubah. Yang kacamataan? Mubah. Mubah itu kan hukum Islam ya, termasuk hukum Islam. Penjelasannya gimana mubah? Oke. Ada yang bisa menjawab? Mubah. Hukum mubah yang laki-laki nih harus paham terkait hukum-hukum Islam. Coba Rahmat. Rahmat, ayo jawab pertanyaan Ibu. Mubah itu apa, Rahmat? Kan itu ada pemberian harta semacam itu hukumnya mubah. Kan hukum Islam itu ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan lainnya. Nah, mubah itu apa penjelasannya? Ayo, Zahra. Mubah. Bukan ghibah ya. Mubah itu penjelasannya gimana? Mubah itu dia tuh hukum, kan hukum itu ada 5, ada mubah, sunnah, wajib, ada wajib itu ya fardu, ada fardu ain, fardu kifayah. Nah, sunnahnya juga tuh kan ada 2 kan. Terus itu mubah itu dia boleh. Boleh, oke. Sunnah 1, terus ada makruh. Oke, artinya boleh atau jais ya. Nazwa kayaknya mau jawab nih. Apa Nazwa? Mubah itu artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu, jika hukumnya mubah itu boleh kita melakukan tanpa kita diberatkan oleh dosa ataupun pahala. Enggak dilakukan juga boleh, tapi enggak dapat pahala dan enggak dapat dosa. Tapi kalau dilakukan itu ya lebih dianjurkan, jadi dapat pahala. Oke, bagus. Jawaban kalian bagus semuanya. Jadi, mubah itu ketika kita melakukan, kita nggak mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkan, kita juga nggak mendapat dosa. Oke, seperti itu. Paham? Sampai di sini ada yang tanyakan terkait hibah? Bagus semua kalian ya, paham. Apa? Selanjutnya yaitu rukun-rukun hibah. Jadi hibah dalam memberi kepada orang itu ada rukun-rukunnya anak-anak. Sambil memperhatikan ya. Yang belakang juga Rahmat nanti Ibu tanyakan. Kalau nggak bisa menjawab nanti maju. Ya. Sudah Ibu. Ya, sudah. Rukun yang pertama yaitu pemberi hibah. Pemberi hibah itu namanya adalah wahib. Jadi ketika Ibu memberi kepada Starla, berarti Ibu secara istilah ini namanya wahib. Nah, syarat-syarat pemberi hibah itu juga ada syaratnya. Fauzi, apa syaratnya Fauzi? Pemberi hibah? Apa? Sudah? Balil. Syarat bagi pemberi hibah adalah sudah balik. Yang kedua yaitu penerima hibah. Yang menerima hibah atau pemberian dari ibu itu namanya mauhub lahu. Syarat penerima hibah antaranya hendak penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Contohnya, ibu memberi kado kepada Mei. Nah, pada saat ibu memberi kado, tolong perhatikan. Pada saat ibu memberi kado itu, Mei ada di sini. Jadi, Mei itu jelas adanya di tempat saat ibu memberi kado. Yang selanjutnya, yang ketiga, barang yang dihibahkan atau mauhub ini, syarat-syarat barang yang dihibahkan, diantaranya jelas terlihat wujudnya. Ada, bukan bohongan. Yang kedua yaitu betul-betul milik pemberi. Jadi nggak boleh ibu, contohnya punya HP nih. HP-nya punya Fatih, terus ibu kasih ke Nazwa.
Itu nggak boleh karena itu bukan milik ibu. Jadi ibu boleh memberi hadiah itu ketika itu benar-benar kepemilikan ibu. Paham? Ada yang ingin tanyakan terkait infak, sedekah dan hibah? Boleh. Nanti ibu kirim ya. Yang keempat yaitu akad atau ijab dan qabul. Jadi dalam hibah itu juga ada akadnya. Dalam jual beli juga ada akadnya. Pernyataan penyerahan hibah dari orang yang memberikan hibah dan pernyataan penerimaan dari orang yang menerimanya. Jadi saya memberikan hadiah kepada Fatih. Itu berarti pernyataan kepada pemberi hibah. Kemudian Fatih menerima. Ini namanya pernyataan penerimaan dari orang yang menerimanya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Rahmat silahkan bertanya. Tadi rukun-rukun hibah apa saja Rahmat? Yang Rahmat masih ingat? Apa tadi? Harus balik. Yang kedua? Tadi yang ibu contohkan waktu di sini, yang tentang tadi sama Mei. Pemilikan sepenuhnya. Oke, selanjutnya 3 lagi. Apa? Barangnya berwujud. Oke. Selanjutnya yaitu hikmah zakat, infak, sedekah dan hibah. Jadi, tolong yang depan perhatikan. Anak-anak, dalam melakukan kebaikan itu pasti kita ada hikmahnya. Ketika kita menolong orang juga ada hikmah. Kemudian ketika membaca Al-Quran ada hikmahnya. Jadi hikmah zakat, infak, dan sedekah yang pertama yaitu mensucikan diri dari kotoran dan dosa. Jadi seperti halnya kita melakukan zakat ya. Zakat itu kan sifatnya membersihkan harta. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal ini membersihkan harta, kalau zakat fitrah membersihkan diri dari dosa. Jadi hikmah dari zakat, infak, sedekah dan hibah ini mensucikan diri dari kotoran dan dosa. Yang kedua yaitu mengikis dan melepaskan sifat kekikiran dan ketergantungan. Jadi anak-anak memberi itu adalah sesuatu kebaikan. Ketika kita memberi dengan keikhlasan, dengan ridho, nggak ngedumel di belakang, ini akan mengikis sifat kikir. Sifat kikir itu apa sih? Pelit. Nggak boleh pelit sama temennya. Kalau ada jajan atau bawa makanan, bagilah sama temennya gitu. Paham? Nggak boleh kikir. Selanjutnya yaitu menolong kaum yang lemah. Jadi kan zakat, jadi kan penerima zakat, kemudian sedekah dan hibah dan lain sebagainya ini ada namanya apa yang kemarin mustahik atau asnaf, ada 8. Siapa aja yang kemarin? Fakir, miskin, amil zakat, siapa lagi? Fisabilillah. Oke, paham ya? Kemudian yaitu memberantas sifat iri dan dengki. Jadi anak-anak, kita pernah nggak sih punya sifat iri dan dengki? Pernah ya semuanya? Pernah. Jadi hikmah dari zakat, infak, dan sedekah serta hibah ini untuk memberantas sifat iri dan dengki. Kemudian mempersatukan umat Islam dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kan kalau kita saling berbagi, ini kan indah. Semuanya bisa merasakan kenikmatan. Jadi nggak hanya kita yang merasakannya, tapi kita berbagi itu untuk mereka agar sejahtera. Oke? Sampai di sini ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya. Kita masih ada waktu. Masih lama. 16 menit lagi. 16 menit ini Ibu akan gunakan untuk kalian bermain games
Jadi ibu akan bagi kalian dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Setiap masing-masing kelompok kalian membuat 3 soal terkait zakat, infak, dan sodakoh yang sudah kalian pelajari dan membuat jawabannya secara singkat. Kenapa Raffi baru datang? Bajunya dimasukkan, ibu sudah bilang berkali-kali. Jadi ibu akan beri kalian ini sticky notes. Jadi kalian nanti buat ya di sini. Kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi cara bermainnya adalah setiap perwakilan dari kelompok membawa soalnya, kemudian nanti kalian seperti ini kayak di flag gitu. Nanti yang kebuka, maka kelompok lain yang harus menjawab pertanyaan itu. Paham nggak? Oh, diteplok kayak gitu. Iya, ditos gitu. Kan pernah kan kalian waktu kecil main kayak gini, apa namanya sih? Kartu wayang kalau bahasanya ya. Gitu. Jadi nanti yang kebuka, maka kelompok lainnya harus menjawab pertanyaan itu. Paham? Silakan kalian berhitung 1 sampai 2 dimulai dari belah kanan. 1. Ayo Reza. 2. Ayo. Di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2. Silakan kalian duduk di tempat kalian. Ya udah, kelompok 1, kelompok 2. Iya, kelompok 2, kelompok 1. Lah. Ayo, silakan. Nanti yang bertugas mencari jawaban itu kelompok yang ini, kelompok yang bukan yang maju ya, tapi kelompok yang ada di sini. Nanti kalian di sini ada maju, nanti gantian ya. Ayo, paham nggak? Tolong perhatikan dulu. Jadi, kalian kan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok membuat 3 soal beserta jawabannya. Nah, kemudian salah satu perwakilan dari kelompok kalian itu maju, tos gitu soal antara soal yang kelompok 1 dan 2. Nanti kalau kebuka, maka kelompok yang lainnya harus menjawab. Nanti contohnya yang kebuka kelompok 1, maka kelompok 2 harus menjawab. Gitu. Yang jawab siapa? Yang jawab yang ini, bukan yang maju. Sampai? Paham sampai sini? Ayo silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. Ayo yang laki-laki nih, ayo bergerak. 1 belah sini. Si 1 belah sini, 2 belah sana. Hah? Menulisnya kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 ini ibu kasih 3. Tulisnya jangan di bagian yang tempel ini ya. Silakan tulis 3 soal.
Selama berapa? 1. Boleh. Boleh. Melanjutkan materi yang lalu, kita membahas terkait zakat. Masih ingat zakat? Apa arti zakat? Ibu kemarin sudah bertanya kepada kalian terkait arti dari zakat. Masih ingat? Coba Reza. Zakat apa Reza? Arti zakat. Boleh. Zakat artinya apa, Mei? Ibadah wajib yang menyerahkan sebagian harta dengan kadar jenis waktu dan prima yang ditetapkan syariat. Oke. Jadi arti zakat itu artinya bersih, kemudian tumbuh, berkah dan bertambah. Hari ini anak-anak kita akan belajar terkait infak, sodakoh, dan hibah. Pastinya anak-anak sebelumnya sudah mendengarkan terkait kata ini, ada infak, sodakoh, dan hibah. Sudah? Hibah belum ya? Oke, nanti kita akan belajar. Yang pertama kita akan belajar terkait infak. Anak-anak sering ya, kalau setiap pagi pasti infak. Jadi infak berasal dari kata anfaku, berarti sesuatu yang berlalu atau habis secara harfiahnya. Sedangkan menurut istilah, infak menurut para ulama adalah perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi sebagian kebutuhan orang lain yang dilakukan dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau infak itu kita memberikan sesuatu atau berupa bisa uang, bisa barang kepada orang yang membutuhkan. Dengan mengharap ikhlas, dengan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, berinfak itu sama dengan menambah rezeki kita. Jadi jangan sampai ada asumsi mengatakan bahwasanya ketika kita berinfak itu akan membuat kita miskin. Karena kita memberi orang, terus kita bukan berarti kita kekurangan harta ya setelah kita memberikan harta kepada orang. Tapi berinfak itu dapat menambah rezeki. Apakah rezeki itu hanya berbentuk uang? Tidak. Tapi rezeki bisa juga berbentuk kesehatan, kemudian ketenangan hidup, ketenangan hati. Jadi rezeki itu bukan hanya berbentuk uang. Selanjutnya, bentuk pemberian infak adalah pengeluaran harta untuk kebaikan materi. Nah, bentuk dari infak itu bisa berupa uang dan berupa barang. Contohnya nih, kalian setiap pagi melakukan infak rutinan ya? Gitu. Jadi kalian memberikan uang. Itu termasuk dalam bentuk infak. Selanjutnya yaitu dalilnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tolong perhatikan. Perhatian ke depan dulu. Tolong dibaca. Artinya ayo sampingnya Zahra. Perumpamaan orang-orang yang mendoakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutin batu atau biji yang mengandungkan Batang.
Oke. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tolong perhatikan nih, adalah seperti sebutir gabah atau benih yang menumbuhkan 7 batang tangkai. Setiap tangkai adalah 100 butir gabah. Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi tadi kan sifatnya infak itu adalah bertambah rezeki kita, bukan malah rezeki kita berkurang. Perhatikan. Tadi infak apa, Zahra? Infak itu dia memberi sedekah, memberikan harta kepada orang dengan dia tuh apa ya, di luar zakatnya. Bentuk dari infak? Bentuk dari infak itu yang ngasih ke orang tua, ngasih ke anak yatim piatu. Berupa apa? Uang atau barang? Bisa duit, bisa barang, bisa bantuan, bisa apalagi ucapan, semangat gitu kan, motivasi. Nah, kalau senyuman termasuk infak atau sodakoh? Karena infak dan sodakoh itu ringan juga. Ya, karena infak dan sodakoh itu hampir itu masuknya ke sodakoh ya. Karena kalau sodakoh itu bentuknya itu bisa materi dan non materi. Contoh dari non materi apa? Contohnya kita tersenyum, itu adalah sodakoh. Saya tersenyum kepada Starla, ini termasuk sodakoh. Tapi ketika saya memberi uang kepada Starla, ini namanya infak. Jadi kalau sodakoh dan infak, kalau sodakoh itu pemberiannya berbentuk materi, contohnya uang dan barang. Tapi kalau sodakoh itu bisa berbentuk materi maupun non materi. Materinya apa? Contohnya materi berupa uang, kemudian bisa berupa barang. Dan non materinya apa? Senyum, memberikan motivasi, semangat, itu termasuk sodakoh. Jadi itu perbedaannya ya. Selanjutnya, nih, sodakoh. Sodakoh itu berasal dari kata sodakoh yang berarti kebenaran. Sukarela mengharap ridho Allah. Jadi sodakoh menurut istilah berarti pemberian seseorang secara ikhlas ya kepada yang berhak menerimanya. Jadi ketika kita memberi anak-anak, tolong Fauzi, Rahmat perhatikan, ketika kita memberi, apakah kita memberi dengan keikhlas? Kelihatan gak sih ketika orang memberi itu dengan gak ikhlas? Kelihatannya dari mana? Dari raut wajahnya. Terus kalau orangnya itu memang wajahnya tuh galak, terus dia memberi, kira-kira kita bisa berpikir, ini nggak ikhlas ini. Bisa aja. Jadi keikhlasan itu adalah ibadah hati, yang mana kita memang nggak bisa melihat, tapi dapat terlihat dari sikap, tingkah laku, dan ucapan kita. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk sodakoh ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal. Tolong dibaca Rahmat. Yang keras suaranya. Pada setiap muslim dianjurkan bersedekah. Mm-mm. Bertanya bagaimana orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkan. Rasulullah SAW menjawab dengan disampaikan tenaganya. Jika dia memperoleh keuntungan bagi dirinya lalu dia bersedekah dengannya. Mereka bertanya lagi, jika dia tidak memperoleh sesuatu, ya Rasulullah, siapa yang melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan? Karena hal itu merupakan sedekahnya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Oke. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari hadis itu? Ini seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwasanya bentuk-bentuk dari sodakoh itu bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga non materi. Contohnya ketika ada orang yang kesulitan, terus kita membantu, itu termasuk sodakoh. Terus kita ketemu orang, kita menyapa, kita tersenyum, itu termasuk sodakoh. Jadi bisa membedakan antara infak dan sodakoh. Coba Zahra, perbedaan antara infak dan sodakoh seperti apa? Kalau infak itu dia yang materi, kalau sedekah itu bisa materi, bisa non materi, kayak senyuman, semangat, motivasi.
Paham ya? Sampai di sini ada yang ingin tanyakan terkait infak dan sodakoh? Silakan bertanya. Tidak ada? Ayo, sini. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ada mana nih? Ini yang jatuh yang mana tadi? Ini kalian berarti yang ngejawab. Kan gimana sih cara Kayak gini. Nah kan biasa kan yang ngebuka. Berarti mereka kan bu yang jawab. Iya. tadi ini juga ngebuka nih, ulang lagi. Berarti ulang. Yuk, 1. 2, 3. Lah. Sudah 3. Nah, Kalian yang jawab. Kita nih. Nah, pro. dibaca yang keras ya. Apa ini penerima ya? Penerima dan pemberi hibah disebut Ayo, penerima dan pemberi hibah. pemberi hibah, penerima hibah dan pemberi Ayo, siapa? Ini mah terlalu pemberinya itu. Kamu mau berapa? Pemberinya itu wajib. Kalau penerimanya itu mau lahu. Oke, betul. Tepuk tangan. Ayo lagi. Paham ya? Ayo, selanjutnya. Satu, 2, 3. Ayo, yang bener ge makanya ge. Aduh, sabar. Mamen, Ini udah. jawab lagi. Buset. Kak ada mah sampai sabar. Oh, gua tahu. Waktunya habis ya. Bacakan soalnya. Sebutkan 8 asnaf penerima zakat. Ayo, 8 asnaf penerima zakat siapa aja kelompok 1. Timernya 3 detik. Ya, waktunya. Ayo. Waktunya dari kalian ya. Tiga detik ya, 3 detik. Saya. Ikuti. Ayo siapa? Ayo yang pertama. Amil kedua. Nah. Terus? Oke, beri tepuk tangan. Apa? Ulang aja ya, Bu, ya kan Ibu nggak lihat. Karena tadi udah kebuka duluan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini negara bandar narkoba. Tuh. Ayo, Jelaskan pengertian zakat. jelaskan pengertian zakat. Ini yang gua buka nih terakhir. Ini yang paling susah. Fatih, Ibu minta tolong bantuin ini. Yeay, waktunya sudah habis. Masih ada. Lagi mulai susah. Sedikit lagi, Bu. Ya udah, silakan lanjut. Ayo, Me. Ya, Ayo kelompok 2 yang menjawab ini. Apa muhib? Mubah. Mubah adalah jawab, Pak. Ya, Mubah apa tadi Ibu sudah dijelaskan loh. Oh, apa perbedaan jangan ada yang keluar dulu ya, kita tutup dulu. asing kalau ada Sudah? Ayo dirapikan lagi bangkunya sebelum Ibu tutup. Fadil duduk di tempatnya.
yang dikasih Bapak Prabowo. Ini hati satu lagi. Ada nabi dari PG ya. Jangan keluar. Jangan keluar dulu, Ibu tutup dulu. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Anak-anak, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silahkan dipimpin doa. Ayo silahkan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.